Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas kelanjutan dari UTS tahun 2019, UTS lalu ya ini ya, nomor 5. Nah, di sini soalnya itu adalah sebetulnya kita ini menghubungkan antara gerak rotasi dan gerak translasi yang sebelumnya kita udah pelajari gitu. Jadi di sini ceritanya Andi menggelindingkan bola pejal. Bola pejalnya ini memiliki momen inersia 2/5 mr kuadrat. Betul ya? Kalau dia bola berongga 2/3 ya. 2/3 mr kuadrat. Nah, massa bola pejalnya ini 2 kg. Dia juga punya jari-jari 50 cm. Nah, digelindingin tuh dari permukaan bidang miring dengan tetanya itu nggak dikasih tahu, tapi dikasih tahu tan teta adalah 0,75. Jadi di sini kita bisa aja menentukan sin dan cosnya ya dengan menggambarkannya. Nah, lalu di sini diketahui ketinggiannya ini adalah 100 cm. Bila bola menggelinding murni tanpa slip, maka dari keadaan diamnya, maka berapakah percepatan linier dan percepatan rotasinya? Begitu juga dengan kecepatannya, ditanya kecepatan translasi dan rotasinya. Nah, sebelumnya kita disuruh gambar diagram gaya. Jadi kita gambarin dulu. Dari sini kita akan menggambarkan koordinatnya dulu. Saya anggap ini Y, saya anggap ini X. Nah, ini ada gaya apa aja? Ada gaya berat. Nggak kelihatan ya, saya ganti jadi hitam. Gaya berat. Nah, gaya berat ini miring nih, kita harus luruskan, kita proyeksikan. Berarti ini sesuai dengan sumbu, ini Y, lalu ini X ya, ini WX. Terus ada apa? Ada gaya normal. Kita tahu kan ya, WX itu adalah W dikali sin theta. WY adalah W dikali cos theta. Nah, tapi pertanyaannya sin theta dan cos theta berapa? Kita nggak tahu. Nah, itu kita harus menggambarkannya. Oke, di sini ya kita gambarkan kalau sini tan theta, tan theta itu kan sama aja demi sami desa ya, depan per samping, depan sudut itu ini. Coba itu 0,75 itu sama aja 75 per 100 ya. Desa depannya 75 demi sami. Bentar. Desa sampingnya 100. Nah, ini berapa? Ini kan hipotenusa, berarti kita tinggal cari. Misalkan kita anggap X itu adalah akar dari 75 kuadrat ditambah 100 kuadrat. Kita dapat ini berapa? Kita cari akar dari 75 kuadrat dan 100 kuadrat adalah nih 15.625, dan ketika kita akarin dapatnya 125 ini ya. Berarti kita bisa cari nih sinnya, cosnya. Sin demi depan per miring berarti ini 75 per 125. Cos theta demi sami samping per miring berarti ini 100 dibagi 125. Nah, setelah kita udah dapat sin dan cosnya, kita bisa menemukan WY dan WX nya. Nah, ada kata kunci di sini. Dia menggelinding tanpa slip, artinya dia memiliki gerak rotasi dan translasi. Ini saya udah gambarin, dia muter tapi dia juga bergerak ke arah kanan nih dengan berpindah sejauh X gitu. Itu namanya gerak menggelinding. Nah, sebetulnya gerak menggelindingnya ada dua ya, dibagi dua. Ada gerak menggelinding murni, ada menggelinding dengan slip. Dan dengan slip itu saya baca di buku mekanika itu ada dua juga dibaginya, tapi itu nggak akan kita bahas di sini. Nanti mungkin saya akan bahas di video lain. Intinya gerak menggelinding murni atau dengan kata lain tanpa slip itu perpaduan antara gerak rotasi dan gerak translasinya, kayak gitu. Nah, kita udah gambarkan diagram gayanya. Lalu yang B, kita mencari A nya dan alfa. Nah, di sini kita untuk mencari A dan alfa kita harus tentukan dulu, kita tinjau gerak translasinya. Kita tinjau ya. Jadi sigma, kalau translasi kita pakai hukum Newton yang sigma F ya. Sigma F sama dengan M dikali A. Karena tadi yang ditranslasi itu sumbu X, maka dapat saya tulis ini AX boleh. Lalu kita lihat, oh iya, bentar, anggap aja nih ketika ada balok di sebuah lantai licin, dia akan tergelincir kan, akan
tergeser gitu, nggak akan dia berotasi. Atau ini bulat deh, ini bulat biar sama konteksnya, bola gitu. Ketika ini licin dia akan tergelincir, set gitu kan, nggak ada rotasi. Nah di sini ada rotasi dan nggak ada gaya lain nih, berarti otomatis seharusnya ini ada gaya gesek gitu. Nah itu sebenarnya soal ini nih menjebak sih, dimana kita harus tahu kira-kira yang membuat dia itu rotasi itu apa, gaya apa gitu. Nah yang membuat dia bergerak rotasi itu adalah gaya geseknya. Jadi di sini kita harus meninjau gaya geseknya itu berapa gitu ya. Jadi bukan salah soal ya. Jadi di sini tadi saya hampir terkecoh juga ya. Saya juga loh kok nggak ada gaya membuat dia menggelinding. Udah tau lah mungkin gitu. Ingat, karena dia menggelinding ada rotasi berarti ada gaya gesek penyebabnya. Kalau tahu itu ya iya, kita emang meninjau sigma tau sama dengan I dikali alfa nanti untuk rotasinya. Ini dari mana? Ini dari bentuk lain dari hukum Newton ketika dia geraknya rotasi. Coba tahu ini kan gaya F, I itu massa atau momen inersia kan ya. Ini massa, alfa ini percepatan sudut. Nah itu sama dengan A. Nah di sini kira-kira kalau geraknya itu ke bawah berarti gaya geseknya ke atas ya. Kita tambahin F gesek. Nah selanjutnya kita akan mengurai nih, berarti F gesek dikurangi dengan Wx sama dengan M dikali AX. Ini adalah persamaan untuk gerak translasinya. Yaudah deh kita buat aja F gesek sama dengan, berarti ini Wx ditambah M kali AX. Wx itu apa tadi? Udah langsung aja yang apa ya, Mg dikali sin theta ditambah M dikali A. Masanya tadi 2 dikali, di sini G-nya nggak dikasih tahu ya, untuk jaga-jaga kita pakai 9,8. Lalu sin dari theta-nya tadi kan 75 dibagi 125 ditambah 2 dikali A-nya ya. A-nya itu kita nggak tahu, kita tulis saja A. Nah, ini persamaan 1. Nah, ini kalau kita cari ini tuh 0,6 dikali 20-an ya, 20 kurangan itu sama dengan 11,76 ditambah 2A. Nah ini persamaan satunya, biar nggak pecahan lagi ya. Nah selanjutnya kita tinjau gaya rotasinya, tahu sama dengan I dikali alfa, dimana tadi di sini yang mengakibatkan gaya geraknya menggelinding itu adalah F gesek dikali R ya. Ingat gaya dikali dengan R kan. Rumus dari tau itu sama dengan I dikali alfa atau apa, F dikali R. Karena gayanya ini gaya gesek, ya udah gaya gesek dikali dengan R. R ini bisa lengan ya kalau misalkan kita lagi ninjau momen gaya, misalkan gini ditarik. Oh ke berlawanan dengan arah jam gitu. Oh Sarah yang itu loh. Ya ingat-ingat lagi. Nah itu I dikali alfa. Nah oke, di sini I-nya udah diketahui 2/5, saya langsung ganti ya. 2/5 mr kuadrat dikali alfa. Alfa itu rumus lainnya itu A per R. A per R. Jadi ini tuh sebetulnya ini sisa R, tapi dibagi lagi sama ini. Nah ini kita peroleh bahwa F geseknya sama dengan 2/5 M A. Ini persamaan 2. Oke. Nah persamaan 1 dan persamaan 2 ini sebetulnya nanti bisa kita samakan untuk mendapatkan A-nya gitu. Nah seperti ini ya, ini kan tadi F gesek, ini juga F gesek, kita samain untuk dapetin A. Nah berarti ini sama dengan apa nih? Ini 2 ya, kok kayak 7. Nah sebentar, saya cek dulu ya. Seperti ada yang salah gitu. Oke, ternyata salahnya di sini. Tadi saya kurang hati-hati. Tadi kan kita udah menganggap bahwa yang ke arah bawah searah dengan gerak itu positif. Nah, tapi saya menggambarkannya, saya lupa, saya gambarin F gesek dikurangi Wx, dan itulah yang mengakibatkan di sini positif tadi ya, harusnya negatif. Jadi di sini itu negatif. Ini positif, ini 0,8A sama dengan 11,76. Nah, sehingga A itu kan 1176 dibagi koma ini ya, 2,8. Ini hasilnya sekitar
4,2 meter per sekon kuadrat. Nah, bagaimana dengan percepatan rotasinya? Nah, ini nih, saya tuh sering sekali mengingat seperti ini. Hubungannya itu S, V, A. S itu kan posisi ya, theta dalam gerak rotasi, V dalam gerak rotasi itu omega, A dalam gerak rotasi itu alfa. Ini tinggal kaliin aja R. Berarti kalau saya tahu A, mau cari ini apa namanya percepatan sudut, maka tinggal dibagi aja. Jadi di sini ini kan ininya ya. Berarti di sini alfa sama dengan A per R, atau 4,2 dibagi R-nya tadi berapa? Lupa saya, nih ya, 0,5 dibagi 0,5 ini akan menghasilkan 8,4 ya berarti ya. Hingga hasilnya 8,4 rad per sekon. Oke, nah kita udah dapat A. Ya, sekarang yang B. Yang B di sini kita akan mencari kecepatan dan kecepatan sudutnya. Nah, sekarang kita lihat. Jadi sebetulnya di gambar itu, ini kenapa saya gambar? Alasannya karena gambarnya di sini tuh tadi kayak gini nih. Jadi di soalnya itu nggak lengkap gitu loh. Nah, ternyata setelah saya cari tahu lagi, di sini tuh adalah titik A, di sini adalah titik B. Nah, berarti ketika kita tinjau seperti ini, ketika H-nya ini besar, H-nya tadi 100, terus dia ini tadi dalam keadaan diam awalnya. Nah, maka di sini energi potensialnya akan maksimum. Tapi saat di sini itu energi kinetiknya yang maksimum. Kenapa? Karena energi potensialnya 0 ya di sini ya. Dia nggak ada ketinggian. Nah, di sini kan tadi dia itu menggelinding murni ya, bahwa energinya itu dia adalah penjumlahan dari energi rotasi dan energi translasinya, gitu kan. Nah, di sini bisa anggap bahwa energinya itu sama dengan energi dari potensial di A tadi gitu. Setengah I omega kuadrat ditambah setengah mv kuadrat sama dengan M dikali G dikali H besar ya. Tadi H-nya kan 100, tadi H besar. Ini kita bisa masukkan setengah ditambah 2/5 mr kuadrat. R kuadrat. Omega itu sama dengan ini kita lihat dari hubungan ini, V per R kuadrat ya, ditambah setengah mv kuadrat, ini akan menghasilkan M kali G kali H. Lalu ini kita coret, kuadratnya kan ada ya, berarti ini sisanya 1/5 mv kuadrat ditambah 1/2 mv kuadrat sama dengan mgh. M ini bisa kita coret semua karena masanya sama, 2 kg. 1/5 ditambah setengah, dapatnya 7/10 ya kalau kita samain penyebutnya. V kuadrat sama dengan GH. Jadi kita bisa dapetin nih kecepatannya, karena tadi ditanya kecepatannya kan ya, yaitu GH dikali 10 dibagi 7, berarti sama dengan akar dari 9,8 dikali 100 dikali 10 bagi 7. Ini kita dapatkan sekitar 3,78 meter per sekon. Nah, gimana dengan ininya, omeganya? Ingat omega itu V per R, berarti kita bisa bagi 3,78 per R-nya tadi 0,5. Di sini kita peroleh hasilnya sekitar 7,56 rad per sekon, radian per sekon. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.